Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman PT Mandiri. Yang pertama, PT Mandiri dikayakan sebagai Mandiri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di Shanghai, Saiman Island, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Bank ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia 1997. Pada bulan Mei 1999, bank ini mengambil alih Bank Susila Bakti dan kemudian mengubah nama bank tersebut menjadi Bank Syariah Sakinah untuk berbisnis di bidang perbankan syariah. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik pemerintah Indonesia, yakni Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, resmi digabung dalam bank ini. Pada tanggal 1 Agustus 1999, bank ini pun mulai beroperasi secara penuh. Pada bulan September 1999, bank ini mengubah nama Bank Syariah Sakinah menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 November 1999, Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi secara penuh. Pada tanggal 31 Juli 2000, bank ini menggabungkan Exim Sekuritas dan Bumi Daya Sekuritas ke dalam Mergro Securities Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Mandiri Sekuritas. Bank ini mulai melakukan konsolidasi termasuk penutupan 194 kantor cabang dan pengurangan pegawai dari 26.600 orang menjadi hanya 17.620 orang. Bank ini juga mengganti sistem perbankan secara menyeluruh. Setelah sebelumnya memberi 9 sistem perbankan dari 4 bank pendahulunya, pengganti tersebut dilakukan secara bertahap selama 3 tahun dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan penetrasi bank ini di segmen perbankan retail sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko konsentrasi. Karena pada akhir tahun 1999, persentase kredit yang disalurkan oleh bank ini pada nasabah korporat mencapai 87% dari total kredit. Pada tahun 2002, bank ini mengakuisisi asuransi jiwa Stago Raharja dan kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi asuransi jiwa Mandiri. Baik, untuk yang kedua, penerapan strategi talent management di Bank Mandiri. Talent management di Bank Mandiri harus dijalankan agar Bank Mandiri menjadi bank terbaik di Indonesia. Talent management adalah sebuah pengolahan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Pengembangan kemampuan karyawan tentu diharapkan oleh sebuah perusahaan. Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank ternama di Indonesia tentu akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik dan berkualitas. Sebuah bank tanpa adanya talent management tentu akan selalu berada di level yang sama. Tidak dapat berkembang dan bahkan bisa menurunkan kualitas bank tersebut. Persaingan pasar merupakan alasan utama mengapa suatu perusahaan harus selalu berkembang. Tugas untuk meningkatkan kemampuan karyawan ini adalah tanggung jawab dari Departemen CM atau sering disebut dengan HRD. Talent Management di Bank Mandiri sendiri mempunyai dua keuntungan bagi para pekerja. Kemampuan atau skillnya akan bertambah. Sedangkan bagi perusahaan tersendiri, tentu kualitas pekerjaan di dalam perusahaan akan bertambah. Berikut ini adalah beberapa cara HRD untuk mengembangkan talent management di perusahaan Bank Mandiri. Yang pertama,
memulai dengan yang berpengalaman. HRD di suatu perusahaan baru dapat memulai sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dengan karyawan yang berpengalaman. Perusahaan akan dapat segera bergerak dengan cepat. Namun, biasanya diperlukan anggaran yang lebih besar. Orang yang mempunyai pengalaman tertentu akan memasang patokan gaji yang cukup tinggi. Sebetulnya, dengan strategi memasukkan orang yang sudah berpengalaman itu cukup baik. Tapi, harus melihat faktor finansial perusahaan juga. Apakah perusahaan tersebut segera mendapatkan keuntungan atau tidak? HRD harus mengetes kemampuan orang berpengalaman tersebut sebelum bekerja. Saat ini, banyak sekali penipuan orang kita mengaku pekerjaan lama, tetapi nantinya adalah seorang pengangguran. Untuk yang kedua, mengembangkan SDM yang sudah ada. Beberapa dengan cara pertama di mana HRD tidak begitu membimbing orang yang sudah berpengalaman tersebut. HRD cukup mengawasi dan menjaga kinerja tetap bagus. Sudah cukup. Cara talent manajemen berikutnya adalah mengembangkan skill para pekerja yang sudah ada di dalam perusahaan. Dengan cara ini, HRD harus bekerja lebih keras. HRD harus meningkatkan skill karyawan tersebut. Banyak sekali contohnya memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan sedikit tekanan berupa pekerjaan di atas tingkatannya. Pekerjaan selama ini kepada karyawan. Dapat pula memberikan iming-iming gaji dapat naik bila mampu mengerjakan tugas yang akan diberikan. Dengan gaji yang dapat naik tersebut, karyawan berupaya untuk menyelesaikan tugas dengan sesungguh-sungguhnya. HRD harus memberikan tugas yang dapat menaikkan kemampuannya. Untuk yang ketiga, menambah SDM perusahaan yang makin berkembang tentu akan membutuhkan penambahan karyawan lagi di bank mandiri. Hal ini bisa terjadi. Solusi yang tepat adalah mengajukan izin penambahan jumlah karyawan untuk memaksimalkan pekerjaan kepada pemimpin unit atau direksi bank mandiri. Perekrutan karyawan baru ini harus tetap sesuai. Untuk yang ketiga, manfaat talent management bagi perusahaan seperti yang sudah dijelaskan, talent management memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selain modal kinerja di perusahaan menjadi meningkat, ada beberapa keuntungan lainnya. Keuntungan apa saja yang didapatkan? Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Untuk yang pertama, penghematan finansial. Perusahaan dari Bank Mandiri tidak perlu merekrut karyawan baru dengan pengalaman yang tidak sangat membutuhkan. Merekrut karyawan baru tentu lebih memperkecil pengeluaran perusahaan karena karyawan baru tanpa pengalaman tersebut tentu mau dibayar dengan gaji rata-rata perusahaan. Sedangkan karyawan yang mempunyai pengalaman selalu meminta gaji yang tinggi. Karyawan baru ini tentu dapat dikembangkan menjadi karyawan yang berpengalaman dengan cara memberikan program pelatihan yang dapat diikuti. Untuk yang kedua, perampingan karyawan dengan program talent management yang dilakukan HRD tersebut tentu akan menambah atau membuat karyawan mempunyai kemampuan yang hebat. Hal tersebut disimpulkan tidak perlu menambah karyawan karena dengan program talent management di bank mandiri tersebut membuat satu karyawan memiliki kemampuan lebih dari satu orang. Bank Mandiri terus melakukan transformasi di bidang human capital melalui akselerasi human capital value creation dan pengembangan strategi serta kebijakan yang mendukung perubahan di Bank Mandiri dari good company menjadi great company di tahun 2013. Pengelolaan human capital di Bank Mandiri difokuskan pada peningkatan kualitas human capital untuk mendukung peningkatan kinerja Bank Mandiri dari waktu ke waktu. Program human capital disusun dengan tema Alumni Human Capital Management System Solar Best in Class Practices Based on Employee Value Proposition. Bank
Mandiri telah memiliki Employee Value Proposition (FVP) yang menjadi public purpose atau tujuan mulia. Bagi pegawai yang bekerja di Bank Mandiri, FVP dibangun berdasarkan aspirasi pegawai yang menyatukan apa yang menjadi aspirasi pegawai dengan apa yang diberikan perusahaan. Mandiri FVP menggambarkan what is meant to be a Mandirian. Makna yang terkandung dalam spirit memakmurkan negeri adalah di Mandiri, kita memiliki spirit memakmurkan negeri yang menjadikan kita berkembang dalam lingkungan yang terbuka, positif, dan progresif. Untuk menciptakan kemakmuran bagi rekan kerja, keluarga, nasabah, masyarakat, dan Indonesia, Mandiri FVP akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yakni yang tinggi untuk mengontrak dan mendapatkan keadilan top jalan di market, memiliki kemampuan mempertahankan top jalan untuk tetap berkarir di Bank Mandiri, mengurangi tingkat turnover pegawai, meningkatkan image dan reputasi bank sebagai employee of choice, dan pada akhirnya meningkatkan value aset perusahaan dari waktu ke waktu. Dari sisi pegawai, Mandiri FVP akan memberikan arti tugas yang diemban memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi, nasabah, keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan keahlian terbaik yang dimiliki dan mengembangkan diri secara individu dan profesional, serta pegawai akan mendapatkan reward sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya. Bank Mandiri menyadari bahwa untuk mewujudkan visi Bank Mandiri 2010 sampai 2014, yakni menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang paling diketahui dan selalu progresif. Tidak cukup hanya memperkuat aspek finansial saja, tetapi juga dari aspek non-finansial melalui pengelolaan kapabilitas human capital. People is the power behind all purpose. Baik, berikut penjelasan saya terhadap penerapan manajemen tentang di Bank Mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.